Ya, selamat pagi semua Taruna-Taruni tercinta STIP. Jumpa lagi dengan saya Dr. Hari Bagus Irawan pada kuliah manajemen medis kapal. Ini di pertemuan keempat ya, barangkali pertemuan keempat. Dan pada kesempatan ini saya mau memberikan tentang pain management ya, sesuai dengan chapter 3 dari buku IMGS ya. Jadi biar Anda tahu buku IMGS ini adalah buku panduan ya. Sebenarnya ini masuk buku panduan lah atau buku petunjuk tentang semua atau kira-kira hal-hal medis apa saja yang mungkin akan terjadi di atas kapal. Ya, karena itu yang dirangkum oleh AIMO. Dari mana AIMO itu tahu? Sekali lagi, AIMO itu tahu dari laporan atau jurnal-jurnal para nakoda yang sudah mereka kumpulkan. Kalau nggak salah itu dia bilang, maksudnya nakoda itu ada kriteria sendiri untuk si nakoda. Dia paling enggak telah menjalani 20 tahun apa 30 tahun lah perjalanan. Ya, pokoknya, tapi kalau nakoda-nakoda baru 1 tahun 2 tahun ya jurnalnya nggak akan dipakai. Ini yang dipakai sama si AIMO itu yang udah puluhan tahun. Singkat cerita, bergabung dengan ILO dan di bawah WHO, maka AIMO menerbitkan sebuah buku manajemen IMGS International Medical Guide for Ships ya. Oke. Pelajaran ini memang tidak seperti pelajaran medis pada umumnya, hanya memang yang boleh mengajar ini adalah seorang tenaga medis ya, yang ada kriterianya lah. Oke, kita mulai dari siapa? Bentar ya, karena saya sambil screenshot nih, saya screenshotnya di satu aja dulu ya, ntar nanti semua dibagi screenshotannya. Oke, catatan dulu ya, di atas kapal obat analgetik atau antinyeritik yang ditulis hanya ini aja ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah urutan dari yang paling lemah efek obatnya ya, hingga yang paling kuat ya. Lihat di sini ada, ini selalu keluar di ujian ya, selalu keluar di UTS. Ada aspirin, ada paracetamol nomor 2-nya. Ada di atas paracetamol ada ibuprofen, di atas ibuprofen ada tramadol, di atas tramadol ada yang namanya morfin. Ya, khusus untuk tramadol dan morfin harus disediakan naloxon. Naloxon itu adalah antidotumnya. Artinya kalau kita keracunan atau alergi terhadap tramadol dan morfin, obatnya bukan lain adalah saya ke kasih dulu. Gue balik ke sini. Gue balik ke sini lagi. Udah tahu. itu siapa yang masih nyalain itu speaker? Aldebaran. Siapa? Siap apanya? Kenapa nyalain speaker? Saya mau ngajar ini. Siapa tadi kepencet, Pak? Lah iya, matikan cepat. Malah ngobrol. Iya, Pak, udah saya matikan, Pak. Udah mau nyalain terserah deh lu. Nyalain coba sekarang. Semua tuh nyalain. Kalau bisa hebat. Oke. Ya, ini semuanya nih. Ya, aspirin, paracetamol, ibuprofen, tramadol, morfin, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, coba deputi mana nih?
Si Patricia mana? Pat mana? Patricia. Udah dibuka kok. Patricia. Loh. Patricia. Apaan sih? Ya mic-nya dibuka dulu gimana? Nggak kedengeran. Patricia. Ayo lu. Ya, Pak. Nah. Pakai punya siapa? Gilang. Ya, Pak. Oke. Yang lain diam dulu. Saya mau tanya. Dari mana kamu taunya bahwa seseorang itu sebaiknya diberikan aspirin atau sebaiknya diberikan paracetamol atau sebaiknya diberikan ibuprofen, tramadol, dan morfin? Dari mana kamu taunya? Contoh ada orang dia jatuh dari ketinggian 1 meter, ya, terus dia mengalami nyeri. Dari obat nyeri 1 sampai 5, nomor berapa yang mau kamu kasih? Paham nggak pertanyaannya? Hah? Kok suaranya jelek amat sih? Jawab di WhatsApp aja pakai voice. Udah, cepetan. Jawab di WhatsApp pakai voice. Gimana caranya kamu tahu bahwa orang tersebut ya bisa diberikan aspirin atau diberikan paracetamol atau ibuprofen ada tramadol? Paham nggak? Tahu nggak? Siapa yang bisa jawab? Buka. Siapa yang bisa jawab? Nggak ada. Ya, oke. Ini nanti kamu lihat ya. Terus lihat ini paracetamol. Jawabannya ini. Nah ini. Tuh lihat tuh Pak. Itu jawabannya tuh. Orang tersebut mukanya yang mana kira-kira? Kira-kira dia mukanya yang mana? Setelah jatuh itu mukanya kira-kira yang nomor 3. Oh, kalau nomor 3 ya sudah kira-kira dikasih apa? Kalau nomor 5 ini jelas morfin. Nomor 4 Ibuprofen. ya, nomor 3 boleh ibuprofen. Nomor 2 paracetamol. Nomor 0 dan 1 itu aspirin ya. Jadi kamu lihat ini mukanya. Oh, ternyata mukanya yang nomor 3 masih sakit tapi masih bisa ditahan. Ini sakit sudah susah sekali ketahan, hampir nggak bisa ketahan. Ini sakit dan tidak bisa tahan lagi. Itu udah pasti kasih morfin. Ya, morfin. Paham ya? Oke. Apa? Oke, dimatikan lagi. Dimatikan lagi, udah. Ya. Terus, aspirin itu dosisnya berapa? Ya, ini nanti kamu baca sendiri. Paracetamol dosisnya berapa? Ini kamu baca sendiri. Ya, sudah. Ibuprofen, tramadol itu berapa? Morfin itu berapa? Ya, dosisnya nanti ada. Nah, ini dari saya nggak tahu dari mana Aimo bisa maksudnya bisa merumuskan ini ya. Karena obat analgetiknya itu banyak sebenarnya itu. Yang namanya obat analgetik itu banyak di dalam dunia kedokteran ya, dalam dunia medis. Tidak cuma 5 ini aja. Ini adalah obat analgetik dan kebetulan nomor terakhir ini adalah obat
analgetik golongan narkotika. Jadi penyalahgunaan terhadap obat ini dikenakan undang-undang. Ya, dikenakan undang-undang. Nah ini aproksimal ini nggak usah ya. Nah ini dosisnya dilihat, dosis aspirin khusus aspirin tidak ada buat anak-anak ya. Anak-anak tidak boleh diberikan aspirin ya. Anak-anak tidak boleh diberikan aspirin. Kenapa? Karena memang sifat atau efek samping dari aspirin itu salah satunya adalah menyebabkan iritasi pada lambung, di mana kita tahu organ tubuh anak-anak termasuk lambungnya itu belum kuat. Ya, itu salah satu efek sampingnya. Salah 2 dan salah 3-nya ada lagi. Ya, nanti pelan-pelan. Nah, ini udah ditulis juga nih sebagai pengencer darah dia. Anak-anak kalau dikasih pengencer darah ya gimana ya? Oh, kalau darah tuh encer berarti yang bawa oksigen juga berkurang. Intinya begitu aja lah. Ya. Dan darahnya terlalu encer berarti terlalu cair. Jantungnya juga mompanya terlalu cepat, tekanannya terlalu tinggi. Akhirnya apa? Bisa bisa mengalami sakit pada jantung seperti contohnya apa kok lupa ya. Pokoknya pembesaran otot jantung lah, kardiomegali. Ya. Nah, paracetamol ini yang paling sering. Paracetamol, lihat ya, ini keluar di ujian. Sekali lagi, ini keluar di ujian. Ya. Dosis paracetamol untuk anak berapa? Untuk dewasa berapa? Ya. Kalau 4 gram ini ditulis di buku IMGS. Ya. Kalau normalnya itu 3 gram. Ya. Per hari. Normalnya itu 3 gram per hari. Ya. Jadi cara ngitungnya seperti apa? Gini misalnya. Oke, ya. Di sini tentang perhitungan dosis. Ya. Ada anak dengan berat badan 15 kg. Ya. Pertanyaannya adalah berapa miligram paracetamol kah yang dibutuhkan oleh anak dengan berat badan di atas? Ya. Berapa miligram paracetamol kah yang dibutuhkan oleh anak dengan berat badan di atas? Artinya minimalnya berapa? Minimalnya berapa? Maksimalnya berapa? Ya. Nah ini tadi udah tahu kan? Rumusannya adalah 10 sampai 15 miligram per kilogram berat badan per 1 kali beri. Jadi sekali kita kasih itu dosisnya segitu. Perhatikan nih. Perhatikan ya, pokoknya keluar di ujian. Kalau yang nggak merhatiin, tanggung sendiri. Oke. Berat badan 15, berarti 1 kali pemberian 15 dikali 10 sampai 15 dikali 15. Sama dengan berapa? 150 sampai 225 miligram ya. Miligram paracetamol yang bisa diberikan nih per apa nih? Per 1 kali beri. Dah, itu. Ya.
Jadi sekali pemberian untuk anak dengan 15 kg, range-nya di sini nih, ini range-nya. Ya, range-nya ada di sini. Ini range-nya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Kamu mau ngasih berapa? 150 boleh, 151 boleh, 152 boleh, 200 boleh. Ada yang bilang kasih setengah tablet, Pak. Setengah tablet, kalau satu tabletnya kan berapa? 500 miligram ya. Setengah tablet berarti berapa? 250. Nggak bisa. Karena udah lebih dari 225 tuh. Oke. Terus kasih seperempat, Pak. Seperempat tablet. Berapa? Seperempat tablet berapa? 200 miligram. 125 miligram. Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Ya kan paling rendah 150 tuh. Paling rendah 150. Ya. Nggak bisa ini. Jadi gimana caranya? Ya jangan pakai tablet dong. Pakai apa? Pakai apa? Sirup. Dosisnya berapa nih kalau sirup? 1 sendok makan ya, atau sendok takar sama dengan 5 mililiter, itu setara dengan 120 miligram paracetamol. Gimana itu? Gimana? Kasih 1 kali, kasih satu sendok bisa. 1 sendok gimana? Bisa? Nggak bisa. Kenapa? Ya cuma 120. Kasih berapa lagi? Kasih berapa? 2 sendok. Bisa nggak? Bisa nggak 2 sendok? Hah? Nggak bisa juga. Jadi mau dikasih berapa? Kasih 1,5 sendok. Ya. Karena berapa 1,5 sendok? 180. Masuk nggak? 180. Masuk. Masuk. Ini kalau 1 sendok 120. Kalau 2 sendok 240, nggak masuk juga. 1,5 sendok 180 miligram. Ya. Masuk. Oke. Ya, paham nggak nih? Paham nggak? Loh, nggak ada yang jawab. Paham, Pak. Dok. Dok. Ya, oke. Nanti masalah dosis, semua perhitungan dosis seperti ini. Hanya hati-hati, kamu mesti lihat ininya nih. Nih, rumusannya. Ada yang 1 kali beri, tapi ada juga per kilogram berat badan per hari. Ada itu. Kalau per hari berarti nggak bisa dipakai, harus. Nah, kamu harus tahu itu obat sehari berapa kali. Saya kasih soal yang rata-rata sehari 3 kali lah. Ya.
Jadi kalau paracetamol mau dibikin per hari, jatuhnya adalah 30 sampai 45 per hari. Tuh, sama dengan berapa? 10 karena dibagi 3 kan, satu hari 3 kali. 10 sampai 45 bagi 3, 15. 15 apa? 15 miligram per kilogram berat badan per satu kali beri. Tuh sama dengannya. Ya, paham ya? Ya, penggunaan rumus obat udah. Ini enggak usah lah. Ini morfin. Nah, morfin tidak boleh digunakan pada pasien apa saja. Morfin tidak boleh digunakan pada pasien apa saja. Pada pasien koma. Ingat nih. Ya. Aduh, habis. Sebentar, sebentar. Oh, waktu tinggal 3 menit lagi. Kita sambung dulu sekali. Oke, nanti kita sambung ya. Ini kita sudahi dulu. Nanti kita sambung lagi videonya. Oke, sebentar Baik, saya ya. setting ya. Oke, oke, oke. Siap, Dok. Yo, yo, yo.